Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Peci Channel. Oke, Lur. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah. Bukan hari ini saja, Lur. Selamanya sampai akhir hayat dalam perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan juga dilindungi Allah dari segala macam bencana malapetaka, dan juga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan buat kita semuanya tentang akhir zaman, tentang pemimpin akhir zaman, ya. Yang kita ini sudah kita ini adalah umat akhir zaman. Oke, Lur, lanjut kembali tentang akhir zaman ini, yang dimana kalau semua ini yang saya rasakan, kalau di suatu tempat itu sudah memulai musim, misalkan di daerah di daerah yang lain belum misalkan ini ya, belum hujan, tapi daerah itu selalu mendahului, ya, terkadang seperti itu, selalu mendahului hujan daripada daerah yang lain. Terus juga yang mendahului, ini juga daerah itu terakhir yang mengalami musim hujan, seperti itu, Lur. Oke, santai-santai dulu, Lur, tentang beliau ini. Santai-santai sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan di depan, Lur, saudaraku semuanya. Yang diawali tadi musim hujan mengawali dan juga mengakhiri, paling akhir lah musim hujan. Karena kita tahu sendiri hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu, Lur. Insya Allah itulah tempat mungkin mungkin ini, nah ini saya bukan mematok atau memastikan, tidak. Insya Allah mungkin disitulah tempatnya beliau, tempat beliau berada. Siapa lagi kalau bukan Syaikhul Piningin, ya kan. Insya Allah itu, Lur. Itu saya ini hanya sebagai karena apa yang terjadi adalah kita tak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu loh. Jika kita mendapatkan rahmat dari Allah, tentu kehidupan kita ini akan selalu dalam perlindungan Allah. Jika kita khususan pasti akan ada jalan, dan juga dimudahkan segala atau semua urusan, ya toh, yang menganggap orang lain itu urusan itu sangat sulit, tapi bagi beliau itu adalah mudah mendapatkan jalan keluar. Nah itu loh tanda-tandanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Mudah dalam hidup di dunia itu, sepertinya seperti itu. Walaupun kesulitan dalam hidup itu sulit, ya, tapi kalau ada masalah, itu cepat menemukan jalan, seperti itu. Karena berbeda kan, ada orang lain mengalami mengalami suatu masalah atau apalah yang pelik, yang sulit untuk dipecahkan, itu memakan waktu lama, ya kan, hingga menghadirkan orang-orang biasanya masuk untuk membantu permasalahan itu, ya kan. Biasanya kan seperti itu. Kalau beliau ini insya Allah kesulitan beliau itu, Lur, ini sangat-sangat sulit daripada kita. Ukuran ujian kesulitan bagi beliau itu sangat tinggi, gitu loh, sangat besar. Berbeda dengan kesulitan kita. Kesulitan kita kan hanya hanya duniawi, seperti itu. Kita dapat uang, ya mungkin ya selesai. Kalau beliau ini semuanya itu mencakup dalam kehidupan ekonomi, kehidupan apapun, atau tekanan, apalagi beliau kan masih sekarang kan raganya atau isinya kan masih hampir selesai, tapi raganya itu, Lur, yang di dunia, ya kan, ini yang dinamakan dengan topo keramaian itu. Topo keramaian itu apa? Sangat berat yang namanya topo keramaian itu.
Topo keramaian itu harus bisa meredam harus bisa meredam sifat-sifat dari manusia agar dirinya nggak tertular atau dirasuki hal yang semacam itu gitu loh. Itulah yang namanya topo keramaian, Lur. Berbeda dengan topo dalam kesunyian, dalam goa, ya toh, di atas pohon, dimanapun lah, pohon-pohon yang tertua mungkin kan masih ada di hutan belantara, ya toh. Goa-goa kan tempat kesunyian. Nah, itu hanya raganya saja yang ada di bumi, tapi sukmanya ataupun sudah keluar, ya kan. Itu kan penuh dengan kesunyian, ketenangan, kan seperti itu. Kalau ini topo keramaian, perbedaannya, Lur, sangat-sangat sulit gitu. Apalagi jiwa-jiwa manusia yang ada di sekitarnya seperti itu kan walaupun pembicaraan orang tersebut mulutnya seperti ini, tapi dalam hatinya berbeda. Nah, seperti itu akan beliau kan insya Allah juga bisa mendengar apa kata hati orang-orang tersebut, ya kan. Makanya beliau itulah ujian bagi beliau seperti itu. Kenapa ujian? Karena Lur, dengan keistimewaan tersebut itu adalah ujian berat bagi orang, atau apalagi beliau bisa mendengar. Karena otomatis kan beliau kalau orang biasa atau seperti kita misalkan dialognya seperti itu, paling kita langsung nyelatu, alah sejo omongane, berbeda omongan mulutmu dengan hatimu, kan langsung nyelatu seperti itu, ya kan. Kalau beliau kan ya harus meredam itu loh, kata hati mereka, dalam hati mereka itu loh, ya kan, mendengar, ya. Bahkan jangankan hati manusia, binatang, hewan itu, tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanah, semuanya itu bisa diajak bicara oleh beliau, mendengar kata hati, bukan mendengar sih, perasaan, kata-kata yang terlontar dari ciptaan Allah itu, ya toh, tanaman itu kan bisa bisa mengerti bahasa tumbuhan, bahasa tanaman, tanah, angin, ya kan, seperti burung, ya kan, beliau kan tahu artinya, ya kan? Makanya semuanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi terdahulu itu semua dia diberikan kepada beliau gitu loh, penutup, Lur, penutup dari semuanya, dari kelebihannya, bahkan dari ujiannya. Jangan lupa, ya kan, ujian dimanapun ujian, kelebihan itu pasti dibarengi dengan ujian. Diberikan oleh Allah suatu kelebihan bisa seperti ini, nah itu langsung diberikan ujian langsung sekaligus itu loh, beriringan bahkan ujiannya itu, ya kan. Itu perbedaan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh beliau dari Allah. Oke, Lur, santai-santai sambil melihat pemandangan di depan, pemandangan apa saja, guys. Ya, di sore hari yang Surabaya ingin mendung. Ini habis luhur kalau tidak salah, itu sudah mulai mendung. Kalau pagi mendung, terus panas, berangsur, terus mendung lagi sampai sekarang. Alhamdulillah, mulai dari kemarin itu. Soalnya panasnya itu seperti nggak wajar saya rasakan itu. Matahari itu loh, kok nggak bisa dilewati awan? Saya herankan seperti itu. Nggak bisa, awan itu nggak bisa melewati sinar matahari itu. Tapi alhamdulillah setelah sholat Jumat kemarin itu, di hari Jumat, tiba-tiba angin kencang, serat, alhamdulillah. Nah itu loh yang menyapu awan itu tadi, yang nggak bisa menutupi sinar matahari itu tadi. Alhamdulillah, karena orang-orang Surabaya sudah banyak yang mengeluh, Lur, tentang cuaca di Surabaya ini. Entah ada apa di sini, panasnya aduh wis nggak wajar lah. Nggak pernah, saya rasa nggak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Surabaya ini. Panasnya sudah nggak mampu lah, ya kan. Bahkan kalau saya punya uang atau apa, ya mungkin untuk sementara ke Malang. Oke, terima kasih, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.